Welcome to our channel. Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam renungan harian Riak Sabda. Hari ini Jumat tanggal 31 Mei 2024 adalah Pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elizabeth. Kita selalu mengingat peristiwa ini ketika kita mendoakan doa Rosario, terutama dalam peristiwa gembira yang kedua, yaitu Bunda Maria mengunjungi Elizabeth, saudaranya. Penginjil Lukas pada hari ini melukiskan peristiwa kunjungan Maria ini sebagai sebuah peristiwa penuh sukacita karena Roh Kudus turut bekerja dalam diri mereka. Dikisahkan ketika Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel dan juga diberitahu bahwa sanaknya Elizabeth juga mengandung. Ia bergegas meninggalkan Nazaret dan berangkat menuju tempat tinggal Elizabeth, saudaranya, yang saat itu sedang mengandung Yohanes Pembaptis. Jarak antara tempat Maria dengan tempat Elizabeth cukup jauh. Itu berarti Maria yang saat itu sedang hamil muda harus menjalani perjalanan yang cukup menantang selama beberapa hari. Setelah melewati perjalanan yang jauh, akhirnya Maria tiba juga di tempat Elizabeth. Ketika tiba di tempat itu, Maria mengambil inisiatif sebagai saudara yang lebih muda menyalami Elizabeth. Ketika Elizabeth mendengar salam yang keluar dari mulut Maria, bayi Yohanes yang ada dalam kandungannya melonjak kegirangan. Sebab saat itu Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Ia berkata kepada Maria, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Perkataan Elizabeth yang saat itu penuh dengan Roh Kudus merupakan pengakuan akan peran Bunda Maria dalam sejarah keselamatan umat manusia. Elizabeth memuji Maria sebagai seorang wanita yang berbahagia, penuh rahmat, penuh dengan berkat dari Tuhan. Pujian kepada Maria dari Elizabeth ini sering kita ulangi dalam mendoakan doa Salam Maria. Maria dipuji oleh Elizabeth bukan karena dia adalah sekedar saudaranya, tetapi alasan yang paling utama adalah kehadiran Yesus dalam rahim Bunda Maria. Sebab itu, Elizabeth berkata, "Diberkatilah buah rahimmu." Keberadaan Yesus dalam rahim Bunda Maria menjadi tanda Tuhan memuliakan manusia ciptaannya. Sebab ia bersemayam di dalam rahim seorang wanita yang sederhana dari Nazaret. Elizabeth juga merefleksikan dirinya dan ia dengan rendah hati berkata, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Maria mengandung Yesus bukan untuk dirinya sendiri. Ia membawa Yesus sebagai sumber sukacita bagi keluarga Elizabeth yang seperti kita tahu sebelumnya selalu dikatakan bahwa ia seorang wanita yang mandul. Dan dalam masyarakat saat itu seorang wanita mandul akan selalu mendapat penghinaan. Apa artinya kunjungan Maria dan kerendahan hati Elizabeth ini? Dalam kita melihat bahwa dalam setiap kemalangan, Tuhan selalu hadir untuk memberikan sukacita ilahi bagi kita. Sebab itu Elizabeth yang sebelumnya mengalami kesulitan, penderitaan akibat dicemooh karena ia dianggap mandul,
Namun ia merasa dikuatkan, dipulihkan oleh kehadiran Maria. Pengalaman Elizabeth yang dikunjungi oleh Maria ini merupakan pengalaman gereja sepanjang sejarahnya. Tuhan benar-benar mengunjungi umatnya dan memberikan penghiburan kepada mereka. Kita semua senantiasa dikunjungi oleh Tuhan dan diberikan penghiburan dalam setiap kemalangan kita. Elizabeth bersyukur kepada Tuhan atas kunjungan Maria saudarinya. Sebab itu ia berkata, "Berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Maria memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Ia percaya kepada semua perkataan Tuhan dan menyimpan dalam hati. Sebab itu perkataan Tuhan menjadi terlaksana sempurna dalam hidupnya. Sabda benar-benar menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita yang saat itu dikandung oleh Bunda Maria. Apa tanggapan Bunda Maria atas perkataan Elizabeth ini? Sebagai orang yang percaya, Bunda Maria yakin bahwa semua perkataan Tuhan akan benar-benar terlaksana dalam dirinya. Untuk itu, Bunda Maria mengucapkan satu pujian doa syukur yang kita kenal dengan Magnificat. Bunda Maria menunjukkan teladan kepada kita, yakni selalu bersyukur tiada hentinya atas semua anugerah yang ia terima dari Tuhan. Jiwanya tetap memuliakan Tuhan selama-lamanya. Pertanyaannya adalah, apakah kita juga selalu bersyukur kepada Tuhan atas apa yang kita alami, baik itu berat, baik itu ringan, baik itu kesulitan, maupun kebahagiaan? Kita mengenang Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya. Ia tidak hanya sekedar mengunjungi, tetapi membawa Tuhan Yesus untuk tinggal bersama keluarga Elizabeth dan Zakarias. Ia tinggal dan melayani tanpa pamrih. Maria itu ibu Tuhan Yesus, sedang hamil muda, masih berani melayani Elizabeth tanpa pamrih. Apakah kita masih sulit untuk melayani sesama kita? Apakah kita melayani tetapi masih menghitung-hitung apa keuntungan dari pelayanan kita? Marilah saudara-saudari yang terkasih, dalam peristiwa Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya ini, kita lihat kasih Tuhan yang hadir menghibur kita. Dan kita juga melayani untuk memberikan penghiburan kepada sesama kita yang membutuhkan. Tuhan memberkati. Amin.